Kisah pilu di tengah bencana banjir bandang di Aceh. Seorang ayah berjalan kaki menerobos lokasi longsor dan banjir, membawa sang bayi yang sedang sakit dan membutuhkan tabung oksigen. Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo memastikan Bareskrim Polri telah membentuk tim penyelidik untuk mengusut aktivitas penambangan liar yang diduga kuat turut memicu bencana banjir dan longsor di Sumatera. Di tengah dugaan kerusakan hutan di balik bencana Sumatera, muncul desakan dari sejumlah anggota DPR agar Raja Juli Antoni mundur dari jabatannya sebagai Menteri Kehutanan. Halo, selamat sore Indonesia. Anda menyaksikan program berita Kompas Petang di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Yasir Neneama. Saya Cindy Permadi, inilah Kompas Petang selengkapnya. Informasi pertama kami ajak Anda melihat bencana di Sumatera. Barang langka yang sangat dibutuhkan warga. Untuk bantuan obat-obatan sampai saat ini? Tidak ada sama sekali. Banyak titik yang belum bisa dilalui. Kami melakukan jalan kaki dengan membawa 2 bayi. Sampai saat ini kita sangat kekurangan adalah susu untuk bayi, pampers untuk bayi, maupun selimut, kasur. Kalau mereka terus-menerus tidur di tanah, nggak ada alas ini. TNI Angkatan Laut mengirim bantuan logistik kepada warga terdampak banjir dan longsor di Aceh Tamiang, Aceh. Warga Kampung Duran Aceh Tamiang langsung berkumpul ketika bantuan logistik tiba dari TNI AL. Bantuan berupa beras, mie instan, biskuit, air mineral dikirim menggunakan helikopter Kamis kemarin. Informasi yang dikirim ke EKT ada satu kapal dan satu kapal. Tidak hanya bantuan logistik saudara, TNI AL juga membuka posko layanan kesehatan. Sebab akibat banjir bandang dan juga longsor di Aceh bukan hanya membuat aliran listrik padam serta akses jalan terputus, tapi juga membuat layanan kesehatan terganggu. Informasi yang dikirim ke EKT ada TNI Angkatan Udara kembali mengirimkan bantuan terutama untuk wilayah terisolasi. Kali ini bantuan dikirim ke Blangkejeren Aceh. Melalui pesawat Hercules C-130, penerjunan bantuan dilakukan ke daerah-daerah yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
Saudara, ada kisah pilu di tengah bencana banjir bandang di Aceh. Seorang ayah berjalan kaki menerobos lokasi longsor dan juga banjir, membawa sang bayi yang sedang sakit dan membutuhkan tabung oksigen. Tak pernah terbayangkan oleh Jamuri, warga Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, membawa sang bayi yang sedang sakit di tengah bencana banjir bandang. Melewati gunung, menerobos lokasi longsor, menyusuri hutan, demi membawa bayinya ke rumah sakit umum daerah Aceh untuk mendapat tabung oksigen. Karena waktu longsor kemarin masuk kan tanggal hari Rabu bang, itu pun jalannya longsor, ini nggak selesai sakit. Di sini nggak ada oksigen bang. Rabu bang. Hari Rabu. Kemarin berarti bang ya? Rabu kemarin, udah seminggu bang. Kompeng ini. Waktu ke rumah sakit, naik motor juga bang. Yang kaki juga. Karena longsor nih kan. Usai melewati gunung, Jamuri dan sang bayi harus menyusuri sungai dengan kedalaman sekitar 4 meter menggunakan perahu rakit. Menempuh perjalanan 3 jam untuk sampai ke rumah sakit. Sejak banjir bandang datang pekan lalu, warga Kecamatan Celala sudah sepekan lebih hidup tanpa aliran listrik dan jaringan komunikasi terputus. Jamuri adalah satu dari sekian banyak warga korban banjir yang mencoba berbagai upaya untuk bertahan hidup. Tak hanya dirinya yang ia jaga, tapi juga bayi tercinta di tengah bencana banjir bandang dan longsor. Raja Umar, Kompas TV, Aceh. Saat ini kami jalan kaki menuju ke titik yang sudah ditunggu oleh warga untuk kami menyeberang ke 3 desa yang telah putus akses baik jembatan maupun jalan. Perjalanan saya dan sukarelawan untuk membawa bantuan bagi warga yang terisolasi di Aceh Tengah, kami mulai dengan menyeberangi sungai Kueng Betong dengan menumpangi perahu lantaran jembatan yang jadi satu-satunya akses terputus. Perjalanan pun dilanjutkan dengan menggunakan motor, melewati medan terjal dan juga berlumpur. Kita harus melewati jalur sungai ya, dari kebun. Namun di tengah perjalanan, sepeda motor kami mogok. Sepeda motornya macet. Sekarang kami harus berjalan kaki karena kendaraan roda 2 ya tadi yang kami tumpangi dari Betung Ateh mogok. Menjelang maghrib kita butuh penerangan yang untuk jaga-jaga karena ini pun sudah mau gelap. Hari pun mulai gelap, namun perjalanan kami masih panjang. Di tengah perjalanan, kami memutuskan bermalam di salah satu rumah warga. Keesokan harinya perjalanan kami lanjutkan melintasi sejumlah akses yang putus demi bisa mencapai tujuan kami. Jalannya putus, longsor. Harus jalan kaki lagi nih. Lelah pun terbayarkan usai melihat raut wajah warga yang telah menanti bantuan yang kami bawa. Raja Umar, Kompas TV, Aceh Tengah, Aceh. Meski sudah memasuki minggu kedua banjir Sumatera, personel SAR Basarnas Biren terus menyusuri Sungai Pesangan mencari warga yang masih dinyatakan hilang sejak 26 November. Tim SAR mengecek setiap sudut sungai, memastikan apakah masih ada korban atau jenazah yang tersangkut di pohon atau akar di bantaran sungai. Saat banjir bandang terjadi, banyak warga yang tinggal di sekitar aliran Sungai Pesangan tak sempat menyelamatkan diri.
Saat ini kita melakukan pencarian korban hilang ya Pak. Kita terima informasi dari masyarakat nih ada 1 orang hilang. Kebetulan hari ini kita lakukan, kemarin kita Jumat juga sudah berada di sini juga, tapi kemarin kita evakuasi yang urgen dulu kan. Dan saat ini melakukan pencarian orang hilang, mungkin kita akan susuri sampai ke sana. Siap. Tapi sejauh ini belum ada tanda-tanda ya? Belum ada tanda-tanda. Kita pantau konversi Kemenkes tentang penanganan banjir di Sumatera berikut ini. Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Jadi kami laporkan hari ini ya, kami sebenarnya sudah masuk tanggal 30 sebenarnya, 30-27 itu udah jalan, tetapi masih di kota Sumatera Barat. Jadi ada beberapa yang putus. Memang saat ini semua yang ada di 3 provinsi, alhamdulillah sudah mendapatkan pelayanan kesehatan. Caranya ada 3 cara yang ditempuh. 1 melalui laut untuk barang logistik dan tenaga. Kemudian dari udara juga melalui lanut, teman-teman BNPB membantu. Yang terisolir ya? Ya, terisolir. Dan juga lewat darat. Dan alhamdulillah sekarang di Tamiang itu daerah Aceh yang berbatasan dekat dengan Sumatera Utara, Medan. Jadi kami kemarin kebetulan saya langsung sampai ke sana. Begitu malam Rabunya mendapat informasi dari Pak Menteri dan beberapa bahwasanya boleh bisa masuk, akhirnya kami paginya langsung berangkat. Dan alhamdulillah di sana kami pertama sampai memberikan pelayanan, tim EMT turun di sana dan berikut 2 mobil untuk dibawa logistiknya. Dan hari ini sudah mendapat pelayanan semua dari kemarin yang memang belum tersentuh karena memang terisolir dan melalui darat sudah masuk. Untuk Lok Sumawe kita menggunakan 2 jalur laut dan juga kemarin bisa bertemu di darat antara Lok Sumawe dengan Tamiang. Jadi saya bertemu dengan kepala dinasnya untuk memberikan bantuan obat-obatan, logistik, alat kesehatan dan yang untuk melakukan pelayanan kesehatan di sana. Nah, untuk yang di Takengon juga sudah ya, teman-teman sana sudah dibantu oleh dari tenaga kesehatannya, rumah sakitnya. Kemudian juga dari Benar Meriah juga hari ini juga masuk dua tenaga kesehatan, 2 tim dan juga memberikan pelayanan. Di Langsa juga teman-teman dari RSCM juga datang, ya sudah membantu membersihkan. Memang kendalanya adalah saat ini dari 3 provinsi itu ya ada 3 di Aceh Tamiang yang rumah sakit yang belum beroperasi adalah 1 di Aceh Tamiang itu rumah sakit Muda Sedia itu, kemudian rumah sakit Pertamina Rantau. 2 ini yang belum beroperasi ya. Kemudian di Aceh Utara itu ada rumah sakit Prima Inti Medica, itu punya swasta. Tapi untuk yang pemerintah itu berjalan, nggak ada masalah. Ya, jadi gitu. Kemudian di Aceh Timur itu ada 3 rumah sakit ya. Ada rumah sakit Mulia Raya, rumah sakit RSUD Graha Bunda dan rumah sakit RSUD Sultan Abdul Aziz. Pembukaan akses kesehatan untuk warga terdampak di wilayah Aceh itu beberapa yang tadi disampaikan oleh Kementerian Kesehatan. Usai jeda, Saudara, Kompas Petang hadir dengan informasi 2.000 warga Aceh Tengah terpaksa mengungsi di pinggir pantai desa setempat usai rumah mereka diterjang banjir bandang. Saudara, banjir bandang di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam mengakibatkan sejumlah warga kehilangan rumah dan anggota keluarganya. Inilah kondisi rumah warga di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat yang masih luluh lantang. Sepekan pasca banjir, akses jalan menuju ke lokasi sudah mulai dilewati. Aliran listrik pun sudah mulai dipasang. Tampak juga warga yang mulai melihat kondisi rumah mereka yang rusak akibat banjir. Saat ini warga terdampak menempati posko pengungsian yang disediakan.
Masa kejadian itu macam bunyi bergemuruh, macam pesawat, betul-betul keras dia bilang. Nah, masa kejadian itu air terlalu cepat, jadi orang tak bisa menyelamatkan diri. Nah, rumah yang di depan ini kebetulan ada 2 rumah, itu semuanya hancur, tinggal pondasi saja. Nah, masa ini saya tidur di tempat pengungsian. Kalau masalah logistik, insya Allah makan semua itu memang ada yang menyediakan. Banjir bandang yang melanda Kabupaten Aceh Utara menyebabkan ratusan rumah rusak di Desa Kuala Cangkoi, Kecamatan Lapang. 2.000 warga terpaksa mengungsi di pinggir pantai desa setempat. Dan inilah kondisi Desa Kuala Congkol yang diterjang banjir bandang. Ratusan rumah hancur, termasuk 10 rumah dengan konstruksi beton. Tak ada lagi rumah yang bisa ditempati. Dengan tenda yang dibuat menggunakan terpal secara mandiri, warga mencoba bertahan di lokasi dan berlindung dari hujan. Pasca bencana besar, wilayah Desa Kuala Congkol, Kecamatan Lapang masih terendam banjir. Warga berharap bantuan air bersih dan obat-obatan karena sebagian warga sudah mulai terserang penyakit. Saudara, TNI Angkatan Laut mengirim bantuan logistik kepada warga terdampak banjir dan juga longsor di Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Warga Kampung Duran Aceh Tamiang ini, saudara, langsung berkumpul ketika bantuan logistik tiba dari TNI Angkatan Laut. Bantuan berupa beras, mie instan, biskuit, air mineral dikirim menggunakan helikopter pada Kamis kemarin. Tidak hanya bantuan udara, saudara, korban bencana banjir bandang di Aceh juga mengambil bantuan yang disediakan di KRI Dr. Suharto yang ada di perairan Aceh Tamiang, saudara. Dengan menggunakan perahu, warga membawa bantuan berupa bahan pokok dan juga alas tidur untuk dibagikan kepada korban banjir. Sudah ada yang hitung. Bang, diatur yang bagus, Bang, dihitung ya. Tidak hanya bantuan logistik, saudara, TNI AL juga membuka posko layanan kesehatan di KRI Dr. Suharto, perairan Aceh Tamiang, Aceh. Satgas Penanggulangan Bencana Alam TNI AL melalui KRI Dr. Suharto membuka pelayanan kesehatan dan menangani warga yang menjadi korban bencana alam di Aceh. Sebab akibat banjir bandang dan juga longsor bukan hanya mengakibatkan aliran listrik yang padam, akses jalan yang terputus, tetapi juga membuat layanan kesehatan terganggu. Lebih lengkap soal bantuan yang diberikan oleh TNI Angkatan Laut, kita berbincang dengan Kolonel Laut Afif Yuhardi selaku dan Satgas Gul Bencal TNI AL yang ada di Sumatera. Selamat petang, Pak Kolonel. Selamat petang, Mas. Ini kalau kita lihat bantuan yang diberikan oleh TNI AL tidak hanya bantuan udara begitu, tapi ada KRI Dr. Suharto yang disediakan untuk memberikan bantuan. Ini seperti apa bantuan yang diberikan kepada korban bencana banjir bandang di Aceh oleh TNI Angkatan Laut? Untuk TNI Angkatan Laut, di samping memberikan bantuan bencana alam di Aceh, kita juga di pantai barat, di Sibolga, terutama untuk di Aceh kita saat ini fokus di perairan Tamiang. Kita mengirimkan bantuan lewat udara maupun kapal. Kapal-kapal itu namun karena di Aceh Tamiang saat ini tidak dapat disandari kapal, jadi kita menggunakan lego jangkar dan mengirimkan kapal-kapal kecil yang dari masyarakat, dan dokter rumah sakit kita buka rumah sakit pelayanan kesehatan di KRI Suharto. Dan ini sembari visual yang juga kami tampilkan nih Pak Kolonel, ini warga berarti menggunakan perahu ya, perahu mereka merapat ke KRI Dr. Suharto untuk mengambil logistik untuk dibagikan. Ya, warga-warga di samping itu kita juga dari KRI Suharto juga menurunkan kapal KRI Suharto, kapal kecil, boot ambulan kapal dan LCU untuk mendistribusikan bantuan.
Namun masyarakat sangat antusias sekali sehingga mereka menggunakan perahunya untuk merapat ke kita dan mengambil sembako. Namun dengan bantuan dari Pos Angkatan Laut di Tamiang dapat mengatur distribusinya secara baik. Jadi warga sangat senang dan merasa terbantu dengan adanya kapal rumah sakit yang hadir di Tamiang. Karena informasi terakhir Tamiang pelayanan kesehatannya lumpuh, sehingga dengan adanya kapal rumah sakit yang berada di perairan Tamiang, kami harapkan bisa sangat membantu sekali untuk warga di perairan di wilayah Aceh Tamiang tersebut. Iya, layanan kesehatan yang terputus. Akhirnya rumah sakit, kapal rumah sakit ini yang akhirnya diterjunkan dan memberikan bantuan. Seperti apa pelayanan dan bantuan yang diberikan? Bagaimana kondisi para pengungsi yang akhirnya mendapat bantuan kesehatan dan pengobatan dari KRI Dr. Suharto ini? Untuk kita menurunkan tim kesehatan Mas dari Marinir Kesehatan, Batalion Kesehatan, dan dari KRI Suharto kapal juga turun ke darat. Kita melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan memberikan pengobatan di wilayah Tamiang. Namun bila ada yang tidak dapat ditangani dan harus rawat jalan, kita kirim ke kapal KRI Suharto untuk melaksanakan penanganan lebih lanjut, di mana KRI Suharto ini kapal rumah sakit yang cukup lengkap, tersedia ruang operasi dan seperti rumah sakit. Jadi Suharto ini siap untuk dijadikan rumah sakit bila rujukan rumah sakit bila untuk ditangani lebih lanjut. Dan ini tentu sangat membantu warga yang mengalami luka di sana. Bisa digambarkan kepada kami, Kolonel Afil, seperti apa kondisi warga di sana, terutama yang mengalami luka-luka? Siap. Di sana kebetulan di samping yang luka-luka ada karena terendam banjir dan terdampak banjir yang cukup besar. Kami dengan Batalion Kesehatan Marinir dan tim kesehatan TNI Angkatan Laut, baik dari kapal maupun dari pusat kesehatan Angkatan Laut, kita membantu membawa peralatan pengobatan secara mobile. Jadi kita seperti mengirimkan, kita proaktif Mas ke masyarakat, sehingga karena tiapnya di tempat-tempat yang berbeda-beda, namun bila dinilai oleh tim dokter perlu pelayanan lebih lanjut, kita akan evakuasi ke kapal lewat kapal boot rumah sakit atau lewat evakuasi udara Mas. Rata-rata kondisi mereka mengalami sakit apa? Sementara ada yang penyakit bawaan, ada yang luka-luka patah tulang ringan, masih bisa dihandle di kapal rumah sakit, dan ada juga yang penyakit bawaan jantung dan infeksi saluran pernafasan, tapi kita bisa ditindaklanjuti di kapal rumah sakit ini. Baik, kemudian tadi juga TNI AL juga menerjunkan bantuan menggunakan jalur udara begitu. Ini daerah mana lagi nih yang masih menjadi target dari TNI AL, mengingat lokasi tersebut masih terisolasi dan belum bisa diakses bantuan lewat jalur darat? Saat ini bekerja sama dengan Kodairau 1 di Aceh ini, kita Kodairau 1 sudah membuka pos di Tamiang, namun di Tamiang ini memang masih, selain di Tamiang ada daerah Langsa dan sampai Lok Somawe yang akan kita jadikan target operasi dan bakti kesehatan selanjutnya Mas. Berbincang dengan korban bencana di sana, mendengarkan keluh kesah mereka, apa yang paling mereka butuhkan saat ini Pak Kolonel? Baik, saat ini karena banjir Mas, kemarin kami sempat turun ke sana menggunakan heli. Kami berbincang dengan mereka. Yang pertama kebutuhan pokok Mas, kebutuhan pokok karena terputus mereka butuh. Selanjutnya alat kesehatan dan air bersih. Air bersih itu karena saat ini mereka air bersih tercampur dengan lumpur sehingga perlu air bersih. Kemarin kita drop juga minuman botol dan yang selanjutnya alat-alat kebersihan, dan kami perhatikan di situ masih banyak kayu-kayu yang menghalangi jalan, mungkin perlu alat-alat berat
untuk mengatasinya, Mas, dan untuk pembersihannya. Baik, doa kami bersama, dukungan kami bersama untuk TNI AL dan juga tim gabungan yang lain-lain yang saat ini terus berupaya memberikan bantuan untuk korban bencana banjir dan longsor di Sumatera. Terima kasih Kolonel Laut Afif Yuhardi dan Satgas Gul Bencal dari TNI Angkatan Laut di Sumatera telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat. Usai jeda di Kompas Petang, dampak bencana, BBM di Kota Langsa Aceh mengalami kelangkaan. Warga sampai menginap di SPBU. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara, pasca banjir, BBM di Kota Langsa, Provinsi Aceh mengalami kelangkaan. Untuk mendapatkan BBM, warga menginap di salah satu SPBU di Kota Langsa. Inilah antrean kendaraan di sebuah SPBU di Jalan Ahmad Yani, Kota Langsa, Aceh. Antrean mengular sepanjang hampir 1 km. Kelangkaan BBM terjadi pasca banjir menerjang Kota Langsa dan sejumlah kawasan di Provinsi Aceh. Warga berharap Pertamina segera mengatasi kelangkaan BBM di Kota Langsa. Mulai sebelum maghrib lah, sampai sekarang baruan. Berarti nginep sini? Ya, nginep di sini. Ya rombongan ini lah semua. Berapa lama? Kenapa sih kok bisa langka di Langteng, Pak? Ya, karena kemacetan inilah, karena banjir, kondisi. Baru minyak tadi malam jam 3 baru nyampe. Saudara Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo memastikan Barreskrim Polri telah membentuk tim penyelidik untuk mengusut aktivitas penambangan liar yang diduga kuat turut memicu banjir bandang dan juga longsor di Sumatera. Saat berada di Padang, Sumatera Barat, Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengatakan tim penyelidik khusus ini sudah mulai bekerja. Tim ini menurutnya sudah mengumpulkan bukti, menelusuri rantai distribusi kayu ilegal, dan mengidentifikasi aktor intelektual di balik praktik penambangan liar. Agar investigasi ini berjalan terstruktur dan juga berbasis data lapangan, tim sus yang dibentuk akan berkoordinasi dengan Polda setempat dan dalam proses penyelidikannya. Barreskrim sudah bentuk tim, Barreskrim nanti tentunya akan berkolaborasi dengan Polda Sumatera Barat untuk melakukan pendalaman dan penyelidikan terkait kasus. Munculnya kayu gelondongan di tengah bencana longsor dan banjir Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh menimbulkan pertanyaan mengenai penyebab bencana yang memakan ratusan korban jiwa. Sorotan publik terus mempersoalkan dugaan adanya kerusakan alam akibat pembalakan liar yang menyebabkan banjir dan longsor di Sumatera. Untuk mengungkap asal-usul kayu gelondongan yang hanyut terbawa banjir di Sumatera, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni minta Kapolri Jenderal Listio Sigit melakukan penyelidikan. Setelah menggelar pertemuan dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni kemarin, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkap indikasi yang menguatkan bahwa kayu gelondongan yang ditemukan di tengah banjir adalah hasil penebangan. Ada berbagai jenis kayu, namun kita dapati ada beberapa yang ada bekas potongan dari senso ya. Itu yang akan kita dalami. Tim sedang turun nanti bersama-sama dengan tim dari Kehutanan untuk menyusuri dari daerah aliran sungai yang terdampak sampai dengan kita tarik ke hulu dan hilirnya. Saya kira itu. Di DPR, Komisi 4 juga menyoroti adanya dugaan perusakan hutan di balik bencana Sumatera. Komisi 4 DPR membentuk panitia kerja alih fungsi lahan untuk membahas persoalan pembukaan lahan yang diduga jadi penyebab bencana Sumatera. Ketua Komisi 4 DPR Siti Hediati Haryadi menegaskan, DPR mendukung pemerintah menindak pelaku perusakan hutan hingga menimbulkan bencana. DPR menegaskan, pemerintah tidak perlu takut
menindak siapapun yang terlibat. Kami mendukung kementerian untuk menindak siapapun yang membuat kerusakan ini. Nggak usah takut apakah itu di belakangnya ada bintang-bintang, mau bintang 2, 3 atau berapa. Itu kami mendukung kementerian supaya ditindak dan tidak terjadi lagi. Tidak hanya di 3 daerah yang dilanda bencana ini, tapi juga di seluruh Indonesia. Banjir dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh menelan korban ratusan jiwa dan membuat mereka yang selamat kehilangan kehidupan. Hingga kini, pencarian korban hilang juga masih dilakukan. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, kayu gelondongan di bencana Sumatera jadi sorotan publik dan jadi polemik. Untuk mengungkap asal-usul kayu gelondongan ini yang diduga dari pembalak liar, Polri pun membentuk tim khusus. Pertanyaannya, apa kunci pengungkapan kasus pembalakan liar yang diduga menjadi penyebab bencana di Sumatera? Kita berbincang dengan mantan Kabareskrim Polri, Pak Ito Sumardi, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Pak Ito. Selamat petang, Pak Jasir. Pak Ito, kalau soal penyelidikan ini menurut Anda biasanya ini Polri akan memulai dari mana? Kalau tadi kita dengar yang disampaikan akan kumpulkan bukti, menelusuri rantai distribusinya seperti apa, bahkan akan menginvestigasi aktor intelektualnya. Ya, baik. Yang pertama mungkin berdasarkan pengalaman saya pernah menjadi dan Satgas Pemberantasan Illegal Logging saat menjadi Kapolda Riau maupun saat menjadi Kabareskrim. Pengalaman itu pada saat itu adalah gelondongan kayu yang terseret banjir dalam jumlah besar. Ini merupakan indikator kuat ya adanya penebangan di daerah sekitar bencana, yang khususnya adalah di tempat-tempat daerah aliran sungai. Deforestasi atau perusahaan hutan yang disebabkan ini bisa dilakukan oleh penebang legal maupun ilegal ya. Nah, ini dapat menimbulkan risiko banjir, kemudian berindikasi juga mengakibatkan longsor ya, karena tidak ada lagi akar-akar pohon yang kuat. Nah, pengalaman kami dulu pada saat kami menjabat, Satgas Pemberantasan Illegal Logging dilakukan secara antar instansi ya, bersama-sama saat itu. Kami bersama Kementerian Kehutanan, kemudian Kementerian Lingkungan Hidup, kemudian juga melibatkan juga pemerintah daerah. Karena perizinan ini kan berasal dari mereka-mereka semua. Kemudian pengalaman kami juga, memang kita harus menelusuri dengan alat transportasi umum. Waktu itu kami gunakan helikopter. Jadi kita lihat bagaimana kayu itu sampai ke aliran sungai ya, sungai. Kemudian juga kita lihat ke atas ya. Jadi dari hulu, dari hilir ke hulu. Kemudian juga mereka biasa itu memang menempatkan gelondongan kayu itu di sungai ya sepanjang berapa kilometer. Itu terlihat sekali seperti kereta api ya, itu pengalaman kami dulu. Dan kalau penebang daripada perusahaan yang legal, biasanya mereka sudah diberikan nomor ya atau angka. Tapi kalau yang ilegal itu mereka tidak diberikan nomor atau yang polos ya. Ini tentunya kita melihat kalau memang perusahaan itu apakah ilegal ataupun legal, ini harus ada juga ahli lingkungan hidup yang bisa ahli pertanahan yang bisa memberikan satu analisa bahwa meskipun legal ataupun ilegal, apalagi ilegal, itu memang menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya banjir bandang. Pak Ito, jadi ini tidak bisa dilakukan oleh Polri sendiri saja. Oke, jadi tidak bisa dilakukan sendiri begitu. Tapi pada saat pengalaman Pak Ito dengan Satgas ini berhasil menjerat sampai ke tindak pidana? Oh ya, sampai. Ya kita dulu ada penambang yang sangat besar ya, mereka kekuatannya kuat dari segi finansial maupun backingnya ya, karena rata-rata mereka memanfaatkan masyarakat yang keadaan sosial ekonominya sangat susah ya. Jadi kita lihat di sana bahwa tergantung daripada keseriusan kita. Sekarang kalau memang betul serius, kita harus tindak sesuai dikatakan oleh Ibu Titi Prabowo ya, itu tentunya dukungan dari DPR ini akan menjadi satu motivasi bagi pada Satgas untuk bisa melaksanakan tanpa pandang bulu ya. Oke. Jadi serius ini harus diimplementasikan dengan tindakan konkret begitu ya Pak Ito ya. Pak Ito, kita tahan dulu, kita lihat bersama pelepasan.
kita lihat bersama visual terbaru. Ini adalah Presiden Prabowo Subianto yang melepas tim SEA Games kontingen Indonesia. Sepertinya saya masih ketua, belum diganti. Mohon segera diganti. Sudah berapa puluh tahun saya ketuanya. Ketua Ikatan Portpeda, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Ketua Umum Persatuan Judo, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Beliau juga pejudo sabuk hitam, juara Angkatan Bersenjata Asia Tenggara pada saat itu. Ketua Aquatik Indonesia, Saudara Anindian Judo sabuk hitam, juara Angkatan Bersenjata Asia Tenggara pada saat itu. Ketua Aquatik Indonesia, Saudara Anindian Bakri. Ketua Persatuan Tenis, Saudara Nurdin Halid. Ketua Persatuan Basket, Saudara Budi Jiwandono. Ada ketua-ketua lain yang hadir? Ada? Berdiri? Ya, tolong perkenalkan dirimu. Ya. Anggar ya? Oh. Terima kasih. Ya. Perbakin. Oh, oke. Siapa lagi ada? Ya. Ketua apa? Football. Woodball. Oh. Ada yang baru-baru ini ya. Silakan. Piring terbang. Oh, oke. Begitu ya. Baik, ada lagi ketua cabur. Terima kasih. Enggak, kenapa saya ingin disebut satu-satu ketua cabur? Karena menjadi ketua cabang olahraga di Indonesia itu adalah pekerjaan yang tidak ada terima kasihnya. Ya. Dan pengorbanan yang tak berhenti-berhenti. Saya juga heran masih mau ada yang jadi ketua cabur ini. Mungkin harus ada sedikit keanehan orang yang masih mau begitu ya. Tapi ini berarti mereka ada patriotisme, mereka ada cinta tanah air. Saudara-saudara sekalian, Ketua Komite Olimpiade Indonesia, Saudara Raja Sabta Oktohari, saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, para atlet cabang olahraga, pelatih, ofisial dan kontingen kebanggaan Indonesia pada SEA Games ke-33 di Thailand tahun 2025. Kita tentunya sebagai insan bertakwa tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat yang Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita. Sehingga hari ini kita dapat berkumpul di sore hari ini di acara pelepasan kontingen Indonesia yang akan bertanding di SEA Games 2025 di Thailand. Kalau tidak salah sebagian sudah ada yang berangkat, sebagian sudah ada yang bertanding. Ya. Saudara-saudara, saya tidak ingin terlalu banyak bicara. Saudara semuanya telah berlatih,
telah diseleksi dan saudara-saudara telah mendapat suatu kehormatan yang tidak jarang diberikan kepada seorang putra atau putri bangsa kita. Saudara-saudara dapat kesempatan, kehormatan, diberi takdir oleh Maha Kuasa untuk mewakili bangsa Indonesia, untuk mewakili bangsa kita yang adalah bangsa keempat terbesar di dunia, hampir 300 juta orang, menepati gugusan kepulauan terbesar di dunia. Wilayah kita sebesar Eropa 27 negara, kita 1 negara. Saudara-saudara sekalian, ini kehormatan besar. Saya sempat menjadi jenderal, sempat menjadi perwira tinggi, menjadi ketua umum sebuah partai. Sekarang saya takdir saya menerima mandat sebagai Presiden Republik Indonesia. Tapi saya tidak pernah mendapat apa yang dulu sebagai pemuda saya mimpikan. Sebagai anak muda waktu itu saya bermimpi, apakah suatu saat saya bisa mewakili bangsa saya di medan olahraga dunia. Dan saudara-saudara sekarang mendapat kehormatan itu. Mereka-mereka ini, ketua-ketua cabang, adalah putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Mereka mencapai karier dengan penuh pengorbanan. Dan di saat mereka sudah di puncak karier mereka, mereka masih mau mengabdi tanpa terima kasih. Yang dapat medali emas saudara. Tapi mereka didorong oleh cinta tanah air. Mereka ingin mendengar lagu kebangsaan Indonesia Raya dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Jadi anak-anak muda, putra-putri bangsa Indonesia yang saya hormati, saya hanya bisa pesan, berbuatlah yang terbaik yang kau bisa berbuat. Berikan yang terbaik. Berikan segala yang bisa kau berikan. Karena ini adalah ajang membela kehormatan seluruh bangsa Indonesia. Kau adalah wakil-wakil dari hampir 300 juta anak Indonesia. Kami sebagai pembina, kami berdoa saudara akan menjadi wakil yang baik. Kumandangkan Indonesia Raya di hadapan bangsa-bangsa lain. Tidak ringan, saya mengerti. Tidak ringan. Karena bangsa kita menghadapi banyak masalah. Sekarang pun saudara-saudara kita masih banyak yang menderita musibah. Doa kita, pikiran kita sama mereka. Tapi kita tidak boleh surut, tidak boleh sedikit pun mengurangi semangat kita. Kita bangsa yang kuat, bangsa yang tabah, bangsa yang tidak mau menyerah, bangsa yang tidak akan gentar menghadapi apapun. Biar badai menimpa kita, kita akan kokoh teguh sebagai batu karang di tengah samudera. Kita akan urus saudara-saudara kita yang menderita musibah, tapi kita tidak bisa berhenti, tidak bisa nangis, tidak bisa merenung. Kita kerja keras di semua bidang. Saudara dapat tugas
yang sangat mulia. Bela negaramu, dan kalau kau berhasil, namamu tidak akan hilang dari pembicaraan, dari ingatan, dari narasi seluruh rakyat Indonesia. Bagi mereka yang berhasil, saya sudah memberi petunjuk ke Menpora, ya. Kau bisa lihat pendahulu-pendahulumu yang berhasil dapat medali emas, negara akan memberi tempat yang terbaik. Pemenang medali emas kita di Olimpiade sekarang sudah menjadi perwira. Pangkatmu apa sekarang? Gagah sekali kau. Oh. Mbak. Terima kasih ya. Jadi putra-putra kita, putri-putri kita yang membela kehormatan dan nama baik bangsa kita selalu akan menghargai. Terima kasih. Untuk itu, bertandinglah dengan sepenuh hati, konsentrasi, keberanian, percaya diri, ya. Jaga disiplin, selalu rendah hati. Berbuat yang terbaik. Kekuatan kadang-kadang kalau kekuatan dari dalam, kekuatan itu bisa melebihi perkiraan manusia. Kalian harus gali kekuatan dari dalammu, ya. Yakinkan dirimu dulu, baru saudara akan mendapat suatu prestasi yang mungkin di luar dugaan orang. Kita akan dorong saudara-saudara, Menpora bagaimana yang dapat medali emas akan kita kasih insentif. Oh, anggaran 500. Ya, bisa dinaikkan jadi 1 miliar begitu? Bisa. Bisa kan? Oh, Menseknek bisa? Ya. Alhamdulillah. Jadi saya yakin saudara bertanding tidak semata-mata karena uang. Tapi dari muka saudara-saudara kelihatan kalau mendapat penghargaan seperti itu akan sangat membantu karier kamu. Benar atau tidak? Jadi ini bukan kita ya semua dinilai dengan materi, tidak bisa. Tapi kau harus yakin bangsa kita bangsa yang besar, bangsa kita mengerti, menghormati jasa-jasa para pahlawannya. Saudara-saudara, olahraga adalah lambang dari kehidupan. Olahraga adalah analogi kehidupan. Sejarah olahraga Olimpiade itu adalah semua olahraga keprajuritan. Lari, lempar lembing, tolak peluru, lompat tinggi, lompat jauh, semua menembak, panahan, naik kuda, semua olahraga kesatria, olahraga pendekar. Karena itu sangat prestisius. Bangsa yang unggul di olahraga adalah bangsa yang punya jiwa yang kuat. Ingat itu. Saya sudah bicara sama Menpora, kita akan bertekad untuk mengadakan pembinaan olahraga jangka panjang. Saya sudah merencanakan
kita akan bangun pusat olahraga yang besar. Saya minta sekitar minimal 500 hektar pusat itu. Nggak ada pusat olahraga yang 5 hektar, 8 hektar, tidak. Di situ nanti kita bangun state of the art. Kita akan kirim anak-anak kita kemana saja untuk belajar. Kita akan datangkan pelatih-pelatih yang terbaik. Dan kita akan bina dari usia dini. Kita didik dari umur 8 tahun. Kita akan bikin pembinaan pusat latihan jangka panjang. Ya, sekarang SEA Games, nanti Asian Games, ya Olimpiade, tapi kita juga berpikir lebih jauh, jangka panjang. Saya percaya dengan pembinaan seperti ini, 300 juta pasti melahirkan banyak pendekar-pendekar, pahlawan-pahlawan muda yang akan mengangkat nama. Angkat nama harum bangsa Indonesia. Kita kadang-kadang terlalu rendah hati. Gak apa-apa. Biar kita jangan terlalu diperkirakan. Tiba-tiba kita muncul. Ya. Muncul sebagai negara yang hebat. Itu harapan kita semua. Terima kasih semangatmu. Negara dan bangsa menunggu prestasimu. Terima kasih, selamat berjuang. Semoga Tuhan yang Maha Besar melindungi saudara-saudara dalam perjuanganmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, salve, om, santi, 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 om. Nama budaya. Merdeka! Kurang semangat. Merdeka! Merdeka! Begitu anak muda, ya. Salam olahraga. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Begitu. Maju. Terima kasih. Bapak Ibu para tamu undangan yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini Bapak Presiden Republik Indonesia berkenan untuk bersalaman dengan para atlet. Presiden Prabowo Subianto berangkatkan kontingen Indonesia ke SEA Games di Thailand. Total ada sekitar 1021 atlet yang akan bertanding, di mana atlet Indonesia yang dikirim akan bersaing pada 48 cabang dari 51 cabang olahraga yang dipertandingkan. Ada insentif 1 miliar rupiah yang dijanjikan oleh Presiden Prabowo Subianto bagi semua atlet yang berlaga di SEA Games jika mendapatkan medali emas. Dan kami masih akan kembali dengan informasi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni berjanji akan mencabut izin 20 perusahaan pengelolaan hutan. Namun, buntut dari bencana Sumatera, Menteri Raja Juli justru diminta mundur. Tepatkah hal itu? Kita bahas usai jeda.
Saya tidak pernah menerbitkan pelepasan kawasan kecuali satu di luar PSN. Kalau Pak Menteri nggak mampu, mundur aja Pak Menteri. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan. Rapat kerja Komisi 4 DPR bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni Kamis kemarin berlangsung tegang. Ini bermula ketika Menhut Raja Juli mengungkapkan angka deforestasi hutan berkurang pada tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya, termasuk di 3 wilayah yang terdampak parah bencana banjir bandang dan tanah longsor. Ia pun mengklaim tidak pernah mengeluarkan izin pelepasan kawasan hutan di wilayah terdampak bencana. Deforestasi Indonesia hingga bulan September menurun sebesar 49.700 hektar jika dibandingkan tahun 2024. Penurunan deforestasi tersebut juga teridentifikasi pada 3 provinsi terdampak banjir. Di Aceh menurun sebesar 10,04%, di Sumatera Utara menurun sampai 13,98%, dan di Provinsi Sumatera Barat turun 14% jika sekali lagi dibandingkan dengan tahun 2024. Saya tidak pernah menerbitkan pelepasan kawasan kecuali satu di luar PSN, yaitu pelepasan kawasan untuk kepentingan IAIN di Kampung Pak Johan di Bima. Di 3 provinsi terdampak, 1 jengkal pun saya tidak pernah melakukan pelepasan kawasan di tempat tersebut. Klaim penurunan deforestasi Menhut ini dipertanyakan anggota Komisi 4 dari fraksi PDI Perjuangan Sturman Panjaitan. Ia pun menantang Raja Juli untuk bersama-sama mendatangi wilayah yang diklaim deforestasinya sudah turun. Nah, ini Pak yang di atas ini. Kemudian berikutnya ini di di Kecamatan Batang Toru ini. Nah, ini di atas ini putih itu Pak sudah dihancurkan semua Pak. Dan itu yang titik merah itu Kecamatan Batang Toru yang kemarin porak-poranda. Nah, ini yang kita ingin dengarkan dari Bapak. Bukan bicara Bapak belum mengeluarkan satu pun tentang izin penggunaan hutan, bukan itu poinnya Pak. Deforestasi di 3 provinsi terbanyak terdampak bencana banjir tahun 2025, Masya Allah turun Pak. Kayak mana turunnya tuh Pak? Kayak mana? Apa yang Bapak maksudkan turun? Macam mana? Bapak katakan turun sekian persen, yang di Aceh 10.100 hektar, yang di Sumatera Utara 6.142, yang warna hijau itu Sumatera Barat 5.000 sekian. Tapi Bapak ceritakan dulu di mana tempat itu Pak, barang itu di mana? Tadi Pak Johan mengatakan jangan main angka-angka Pak, menyedihkan ini main angka-angka. Bila perlu kita datang ke sana, yang Bapak katakan sudah menurun itu, kita datang ke sana. Masih ada kunker kita, tahun depan ini masih ada kunker panjang lagi nih. Kita ke sana Pak melihat. Jangan cuma cerita-cerita yang kita juga nggak tahu. Tak hanya kritik, desakan mundur bahkan dilontarkan anggota Komisi 4 fraksi PKB, Usman Husin. Ia menilai paparan Menhut melebar dan tidak fokus pada solusi jangka panjang atas tragedi bencana di Sumatera. Pak Menteri lihat nggak bencana Sumatera? Seharusnya izin semua di stop. Pak Menteri harus jelaskan berapa tahun harus penanaman ulang dan seperti apa sebenarnya Ibu Ketua, pohon yang diameter 2 meter, diameter 2 meter bisa tumbuh kembali. Sehingga inilah tanggung jawab Pak Menteri. Pak Menteri tidak boleh lempar ke yang terdahulu. Sehingga saya saran Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu mundur aja Pak Menteri. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan. Kenapa saya katakan gitu? Saya contoh di Tapanuli Selatan. Bulan Oktober Pak Menteri keluarkan izin. Bupati sudah katakan, syukur izin ditutup. Ternyata Oktober, 30 November izinnya keluar. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tidak sejalan semua Pak. Jadi seolah-olahnya kita ini ya bisa diakal-akalin semua.
Senada, Ketua PBHI Julius Ibrani bahkan secara gamblang meminta DPR menggunakan haknya untuk menyampaikan kepada Presiden terkait kinerja pembantunya yang tidak kompeten untuk diberhentikan. Sebagai DPR RI, Komisi 4 bisa merekomendasikan kepada Pak Prabowo, ini menteri-menteri yang terkait dengan bencana ini pada inkompeten semua. Harus dievaluasi, bahkan diusulkan reshuffle. Kalau tidak, masyarakat yang jadi korban lagi, Bang. Ini penting disampaikan secara tegas oleh Komisi 4. Gitu. Menanggapi hujan kritik terhadap dirinya, politisi PSI ini menilai kemarahan anggota DPR atas kinerjanya menjadi sebuah motivasi. Bagi saya ini adalah justru harapan, ya. Kritik itu adalah harapan, kritik itu adalah motivasi. Tentu kita berharap kritikan atau bahkan kemarahan itu pada ujungnya nanti akan menjadi partisipasi yang lebih produktif, ya. Berbagai temuan aksi perusakan hutan yang dipaparkan Menteri Kehutanan serta investigasi Satgas PKH kini dinanti publik. Beranikah negara menghukum berat perusak hutan di Sumatera? Tim Liputan Kompas TV. Lalu tepatkah di tengah bencana Sumatera dan sorotan soal kayu gelondongan, Menteri Kehutanan diminta harus mundur? Kita bahas bersama anggota Komisi 4 DPR fraksi PKS Rahmat Saleh dan ada juga Ketua DPP PSI Valdo Maldini dan analis politik Ray Rangkuti. Selamat petang semuanya. Petang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rahmat, kemarin di rapat dengan Menteri Kehutanan, apa yang terjadi? Apa yang membuat dan disimpulkan oleh Komisi 4 sampai membuat desakan seorang Menteri Kehutanan harus mundur? Iya, Mbak Desi. Kemarin kan kita rapat mendengarkan agenda tunggal terkait dengan bagaimana penanganan terkait dengan bencana banjir yang melanda 3 provinsi, Sumatera Utara, Aceh, sama Sumatera Barat. Kita berharap dari Pak Menteri kemarin itu mengeluarkan statement apa kebijakan-kebijakan kita untuk tindak lanjut pasca bencana ini, ya, terutama yang terkaitan dengan sektor kehutanan dan Satgas PKH itu. Nah, Mbak Desi dan seluruh pemirsa, kita sampaikan bahwa kita ingin fokus membahas langkah gitu, ya. Itu belum 2 hari dan belum lagi kering itu akhir banjir, itu kayu gelondongan yang besar-besar itu lewat di depan mata kepala orang yang sedang dilanda musibah. Kemudian para pembalak hutan yang notabene-nya itu diberikan hak deforestasi, perusahaan-perusahaan sawit gitu, ya, itu kan sudah di depan mata. Satgas PKH itu sudah menyita itu ratusan ribu hektar, baik di Padang Lawas ada 47.000, kemudian di Agam ada sekitar 3.040 hektar. Itu kan mereka itu selama ini sudah mengambil manfaat di atas hutan yang di luar HGU mereka, sehingga ketika banjir seperti ini seolah-olah rakyat itu yang menderita, pemerintah dikasih beban, sementara orang yang menikmati selama ini yang menggunakan kawasan hutan sebagai ajang untuk mengeruk uang itu tidak ada perannya untuk pemulihan banjir ini gitu. Oke, artinya juga tidak melihat ada ketegasan dari Menhub, makanya diminta mundur, ya? Iya, faktanya kan kayu gelondongan yang segar itu masih lewat truk pengangkutnya itu di depan orang yang sedang ditimpa bencana. Ini berarti Pak Menhub kita anggap tidak bisa melakukan apa-apa di tengah bencana, terutama pasca bencana yang terkait dengan wewenangnya gitu. Nah, oke, kalau gitu, sebenarnya meminta itu. Oke, dinilai tidak kompeten sama Komisi 4. Berikan data penurunan ini, penurunan itu. Oke, kita tanya ke Mas Faldo. Mas Faldo dinilai tidak kompeten sama mitranya di DPR. PSI menanggapinya gimana? Tapi ditahan dulu, kita jawab, kita bahas lagi di Kompas Petang usai jeda. Kompas Petang kembali, masih bersama saya Sini Permadi. Kita juga lanjutkan dialognya. Mas Faldo, tadi Komisi 4 bilang rekan Anda di PSI yang menduduki jabatan Menteri Kehutanan tidak kompeten, tidak paham soal kehutanan, tidak bisa menjawab soal dari mana gelondongan kayu itu ikut terbawa ketika banjir. Tanggapan PSI gimana? Iya, Mbak Cindy. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan duka yang mendalam, ya, Mbak, untuk seluruh korban di Aceh, Sumut, dan Sumatera Barat. Mari hari ini kita fokus sama-sama memastikan kehadiran negara dan memperbaiki keadaan.
karena saatnya kita butuh kepala dingin bukan kepala panas. Itu yang pertama. Yang kedua, soal desakan mundur, saya kira itu wajar dalam demokrasi kita. Tapi sekali lagi Mbak Cindy, putusan mundur adalah hak prerogatif dari Presiden Prabowo, bukan keputusan opini publik harian. DPR wajar mengkritisi pemerintah, bahkan bagus. Justru aneh kalau DPR tidak mengkritisi kinerja pemerintah. Tapi kalau dibilang tidak kompeten? Dijawab Mbak kemarin semuanya. Kemarin disampaikan, saya pun menonton sidang tersebut bahwa Pak Menteri di DPR hadir memaparkan data, langkah-langkah konkret ke depan, dan mengakui bahkan untuk bertanggung jawab secara gentle. Ini kan kami kira menunjukkan kualitas kepemimpinan yang terbuka dan jujur. Ada data yang dipaparkan terkait daerah aliran sungai. Ada temuan untuk 12 pelanggaran yang sedang ditegakkan hukumnya. Belum lagi pencabutan 20 PBPH sebesar 750.000 hektar. Arahan Pak Presiden kan dua. Pertama jaga hutan, kedua harus berani. Kami kira Pak Menteri kemarin menyampaikan semuanya di depan Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat. Namun kritis dari anggota DPR tentu akan mempercepat kinerja ini. Kami kira Mbak Cindy, ke depan kan sedang dibangun nih langkah-langkahnya untuk kayu. Kemarin dijelaskan juga di rapat tersebut bahwa itu sedang diinvestigasi dengan Polri. Menhub juga tidak menyalahkan masa lalu loh Mbak Cindy, bahwa ini harus kita perbaiki. Nah, narasi-narasi ini kami kira perlu kita dukung. Karena kan kalau nyalah-nyalahin Mbak, itu nggak akan bisa nanam pohon atau bahkan menghentikan banjir. Jadi kami kira penegakan hukum sedang berjalan, investigasi material kayu juga ditangani bersama Polri, reboisasi harus dilakukan, dan penting Mbak, kemarin Pak Menhub menyampaikan, tolong di backup dengan regulasi sama DPR, karena kan tumpang tindih aturan, ada dinas provinsi yang kehutanan, sedangkan tapaknya itu di kabupaten kota. Nah ini yang kami kira perlu sama-sama kita kawal ke depan. Jadi di saat bencana seperti ini, kita butuh bukan siapa yang harus mundur, tapi siapa yang harus maju Mbak Cindy. Biarkan Pak Menteri bekerja, Presiden yang memutuskan. Tugas kita mengawal dengan hati yang dingin, kepala yang jernih, kira-kira begitu. Nah itu kok menunggu Presiden, kalau Bang Rey melihatnya, oke 20 perusahaan akan dicabut izinnya, tapi nunggu restu Presiden dulu. Ini kayak melempar tanggung jawabnya ke Presiden, melepaskan itu ke Presiden, atau apalagi Anda baca? Bang Rey? Masih di mute? Bang. Iya, tentu ada unsur itu. Tetapi memang apa namanya itu ya, saya kira permintaan mundur itu juga serba tanggung itu. Tanggungnya kenapa? Yang tidak ada sejarah di Indonesia ini pejabat negara mau mundur karena dianggap nggak becus. Karena ukuran suksesnya itu bukan standar orang, standar mereka. Kan mereka sendiri yang bisa mengukur bahwa mereka sukses atau gagal, bukan memakai standar orang gitu. Nah, oleh karena itu sulit berharap para pejabat negara akan mundur, bahkan bukan karena kasus ini saja, aja karena kasus yang lebih berat dari ini pun belum tentu ada orang yang mau mundur. Yang ada adalah pejabat-pejabat negara yang minta tambahan kewenangan, yang minta tambahan jabatan. Ada Menteri Pemuda sekaligus Ketua PSSI gitu. Antara menteri itu sekaligus ini, ada Kapolri sekaligus Dewan Penasehat tapi Bang Rey, tapi kalau tadi saya sebut tanggung itu karena kultur kita nggak ada orang mau mundur dari jabatan, oleh karena itu harus diminta langsung ke atasannya. Siapa atasannya? Presiden. Nah, mestinya anggota DPR sekarang itu bersurat kepada Presiden meminta supaya ya yang dalam ini Menhub ya digantikan kalau dianggap oleh DPR dia tidak mampu. Tapi kan persoalannya ada di Presiden. Kenapa? Pertama soal kewenangan mencabut itu ya. Yang kedua adalah kan sejak dari awal dikritik orang komposisi kabinet ini nggak menggambarkan komposisi kabinet profesional, orang-orang yang profesional di bidangnya. Kan sejak dari awal itu diingatkan oleh orang gitu kan. Nah sekarang menua itu orang-orang yang dianggap sebetulnya nggak tepat duduk di posisinya masing-masing, tapi dipaksakan oleh Presiden. Nah sekarang ya, maksud saya ya mestinya harus diperluas. Ini saatnya Presiden ya mengevaluasi menteri-menteri yang nggak sesuai sebetulnya dengan bidangnya masing-masing. Evaluasi itu. Dan juga tadi sebenarnya Komisi 4 bisa aja, atau dari DPR bisa aja meminta Presiden untuk mengganti menterinya. Atau salah satu berarti Menteri Kehutanan kalau konteksnya ini. Bang Rahmat, Anda akan menggunakan kewenangan Anda di legislatif untuk melakukan itu?
Kita kan kewenangan kita mengevaluasi ya Mbak Saidi ya. Atau sebagai dari parpol? Kita Iya, jadi kewenangan kita itu tidak lepas dari ketiga itu. Bagaimana kita mengevaluasi kinerja yang berjalan, budgeting dan segala macam. Begitu evaluasi kita lakukan, seharusnya kan itu sudah menjadi sinyal bagi pengambilan kebijakan bahwa sinyal ini sudah dari bawah. Hampir semua fraksi loh yang kemarin itu memberikan pendapat bahwa ini ada masalah dan harus konsentrasi serius masalah pengelolaan hutan agar kejadian tidak berulang di masa depan gitu. Nah, oleh karena itu fungsi-fungsi itulah yang kita lakukan. Bagaimana kita meminta rencana ke depan, kemudian bagaimana data hutan kita sekarang, bagaimana kondisi hutan kritis yang 12 juta hektar, dan bagaimana terhadap penanganan yang pelaku-pelaku illegal logging, illegal mining dan segala macam yang sudah menjadi penyebab banjir ini sudah kita lakukan. Nah, tentu kita sebagai DPR itu melakukan sesuai fungsi kita. Nah, apakah yang punya kewenangan untuk melakukan penggantian segala macam itu kan tergantung presiden. Tapi tugas kita sudah kita lakukan, kita buka kepada publik bahwa kita itu miris, kemudian khawatir kalau seandainya langkah cepat tidak kita lakukan dalam memperbaiki kepemimpinan dalam pengelolaan. Oke, saya lanjutin dulu ke Mas Faldo. Mas Faldo, tadi katanya hampir semua fraksi loh setuju agar Menteri Kehutanan ini mundur. Ini kan Anda banyak yang satu koalisi juga. Ini gimana? Anda merasanya ini emang mulai tidak solid atau apa? Iya, memang kan tadi Bang Rey bilang di Indonesia tidak ada budaya pejabat kita mundur gitu. Kalau saya jawab dengan cara lain gitu, memang budaya itu memang dibangun lewat sistem, Mbak, bukan lewat dorongan emosional sesaat. Memang banyak di negara maju pejabat mundur bukan karena desakan publik aja, tapi mekanisme hukumnya ada, audit menyeluruh ada, investigasi objektif juga ada. Jadi jangan terbalik, tata kelolanya dulu. Ya, jadi jangan lupa juga bahwa kemarin di DPR itu juga Pak Menteri juga menyampaikan bahwa butuh juga nih dibantu via DPR soal revisi Undang-Undang Tata Kelola Pengembangan Hutan. Karena kan sekarang tumpang tindih, polisi hutan kita juga kurang, bahkan ada juga otonomi daerah juga yang terkait. Belum lagi kita bicara soal adanya moratorium yang sudah akan diwujudkan oleh Kemenhub dan didukung oleh DPR. Jadi kami kira penganggaran pun juga jadi isu kemarin yang dibahas di DPR. Jadi kami kira balik lagi ke soal mundur. Ini bukan urusan tepuk tangan publik, Mbak Cindy, tapi bagian dari prinsip akuntabilitas yang melekat kepada Pak Presiden sebagai pemegang prerogatif. Jadi kalau setiap masalah diminta mundur, sementara investigasi belum kelar, negara kita akan diatur dengan emosional, bukan rule of law. Tapi yang kita bangun hari ini kan Indonesia yang lebih modern, Indonesia yang lebih masuk akal gitu, bukan republik perasaan. Kami paham betul bahwa kita di kondisi yang sedang sama-sama berduka. Namun sama-sama kita mencari jalan keluar, Mbak Cindy, ke depan tidak boleh lagi begini. Kalau boleh kita lihat bagaimana perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan hutan kita di masa lalu itu harus ditindak tegas. DPR kemarin keras sekali untuk hal itu dan tentunya kita pasti dukung langkah itu. Oke, soal penindakan itu kita satu suara semua, tapi juga Bang Rey, ya soal tadi 20 perusahaan bisa dicabut izinnya, tapi harus nunggu presiden dulu. Ini tidak menambah birokrasi, memperpanjang birokrasi justru. Iya, semua sebetulnya kalau melalui kewenangan presiden itu dapat dengan cepat diselesaikan. Masalahnya adalah apakah presiden punya kemauan apa enggak. Kan sekarang banyak orang yang menuntut supaya misalnya korban banjir, status banjir ini tingkatkan menjadi bencana nasional. Kenyataannya kan presiden tidak mau melakukannya gitu sampai sekarang tuh, sehingga ya banyak yang tertati-tati lah ya untuk menangani kasus ini serba tanggung. Nah, jadi semuanya kepada presiden, termasuk tadi pemunduran gitu. Apakah DPR sebetulnya punya hak? Ya punya hak dong lah. Memakzulkan presiden aja mereka punya hak, apalagi memakzulkan menteri kan. Ini soal mereka berani menaikkan isunya apa enggak gitu. Nah cuman memang kembali ke pertanyaan awal tadi tuh, ini kan satu koalisi ini, ada apa ini kan kira-kira gitu. Nah ini yang sering kali saya sebutkan. Ini yang sering kali saya sebutkan tuh, kita mulai memasuki tahun politik. Ini 2026. Setiap partai ini membutuhkan identitas yang kuat di tengah masyarakat, pembedaan yang kuat di tengah masyarakat. Jadi oleh karena itu mungkin mereka akan saling mulai nih, saya beda sama PSI, saya beda sama PKB dan sebagainya gitu. Ini kan kalau kita lihat sekarang, PSI udah mulai kritik-kritikan sama ke PKB.
PKB sama Golkar juga melakukan yang sama. Kemudian Menteri Pertahanan dengan Pak Jokowi juga terjadi. Menteri Purbaya dengan Pak Jokowi juga terjadi gitu. Artinya sekarang memang partai-partai ini sudah tahu betul bahwa tahun 2026 ini adalah tahun di mana politik dengan identitas yang kuat sudah harus mulai ditegakkan. Memang kelihatan masih pelan nih, tapi kita lihat aja 2026 mungkin akan makin terang benderang siapa dengan siapa menyerang apa, siapa yang ingin berbeda dengan siapa gitu. Nah, dimulai dengan ya ini cep-cep kecil lah ya. Oke. Cep tipis-tipis lah itu dulu ya kan. Oke, tapi jangan sampai motif politik itu ya itu sebatas hanya motif politik aja untuk mengurangi. Kita harus menyambutnya. Ini kan kali pertama kita mendapatkan di mana DPR itu keras menegur menteri gitu. Iya, tapi soal penanganan bencana juga sampai jangan hilang ya, Bang Rey. Oke, terima kasih Bang Rey Rangkuti, pengamat politik. Oke, Bang Rey, terima kasih. Bang Rahmat Saleh, anggota Komisi 4 DPR RI fraksi PKS, dan Mas Faldo Maldini, politisi PSI. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kompas Petang masih akan kembali usai jeda, tetap bersama kami. Saudara, TNI Angkatan Laut mengirim bantuan logistik kepada warga terdampak banjir dan juga longsor di Aceh Tamiang, Aceh. Warga Kampung Duran Aceh Tamiang langsung berkumpul ketika bantuan logistik tiba dari TNI AL. Bantuan berupa beras, mie instan, biskuit, dan juga air mineral dikirim menggunakan helikopter pada Kamis kemarin. Kami akhiri Kompas Petang hari ini. Saya Cindy Permadi. Dan saya Yasir Nene Ahmad. Terima kasih, sampai jumpa.